kita melihat bahwa UMKM yang ada di Jawa Timur yang jumlahnya hampir ratusan ribu, bahkan kalau kita hitung lebih 1 juta. Itu yang membuat Jawa Timur mempunyai kekuatan tersendiri dalam rangka menyiapkan pangan nasional. UMKM ini lama-kelamaan kalau dia tidak bisa bersaing dengan barang-barang yang baru keluar dari, ya mereka akan dengan sendirinya menjadi UMKM yang pasif, akan menjadi makelar ya. Indonesia ini karena pejabatnya banyak yang bermental makelar, akhirnya nggak selesai. UMKM-nya juga akhirnya jadi kena ininya ya. Niru-niru kan. Kalau kita pejabat itu kan keadilannya bukan gimana badinya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur Jawa Timur? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Kapanpun Anda menyaksikan ini, maka saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Anda semuanya. Dan kita kembali berjumpa dalam Jatim Channel DPRD Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena di sini adalah ruang untuk kita bisa ngobrol langsung dengan wakil rakyatnya dulur-dulur Jawa Timur. Kita akan ngobrol banyak hal, tapi untuk edisi episode kali ini kita akan ngobrol tentang UMKM. Nah, UMKM ini kan banyak banget ya di Jawa Timur. Sekarang persoalannya adalah bagaimana UMKM ini ternyata menjadi tulang punggung ekonomi yang ada di Jawa Timur. Kita harus seperti apa sih sebagai UMKM ini? Kita ngobrol secara langsung dengan tamu spesial saya. Saya sudah lama nggak berjumpa dengan beliau. Dan ternyata sekali berjumpa kali ini beliau makin luar biasa. Saya menyapa langsung Bapak Dr. Andes M. Musyafa, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jatim 1 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Safa, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Sehat walafiat. Ini sudah setahun nih duduk di kursi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, hampir setahun lah, 8 hampir bulan setahun ya. lebih. Dan tentunya sudah banyak nih gebrakan-gebrakan yang dilakukan sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada perda-perda juga yang sudah dibuat ya? Alhamdulillah banyak yang sudah kita gedok dan juga sudah disetujui oleh anggota DPR sesuai dengan tahapan yang kita lalui, sehingga ada yang sudah memang selesai tuntas 100% dan bisa dilaksanakan, ada yang dalam proses, misalkan perda pinjol, perda judi online, itu lagi kita bahas dan lagi kita godok di DPRD. Digodok ya? Iya, karena banyaknya masyarakat yang mengeluh dan juga banyaknya korban yang terus-menerus masuk ke aspirasi masyarakat yang masuk di DPRD. Ada banyak laporan juga ya? Iya. Dan mudah-mudahan dari raperda itu nanti disahkan bisa menjawab persoalan judol, kemudian pinjol, begitu juga ya? Iya. Kalau yang UMKM gimana nih? Termasuk UMKM karena memang sekarang nggak baik-baik saja ekonomi kita, ada persoalan-persoalan internasional yang akan mempengaruhi misalkan skema kaitannya dengan Amerika membuat keputusan yang berapa persen itu ya yang harus dibayar dan segala macam ya. Tapi ngeri sebagainya. juga ya, awal podcast sudah langsung dibuka dengan kata-kata dari Cak Musafak itu perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya yakin meskipun dibuka dengan tidak baik-baik saja, nanti kita akan bahas ini solusi-solusinya gitu ya. Insya Allah. Nah, kalau dibilang kita tidak baik-baik saja, tapi kita juga harus mengakui bahwa Jawa Timur ini punya potensi nih, Pak Musafak kan. Potensinya adalah keberadaan dulur-dulur Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur yang notabene banyak UMKM-nya dan ternyata itu adalah tulang punggung ekonomi. Ini gimana korelasi dan kekuatan UMKM kita di provinsi ini? Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan lumbung pangan nasional yang hampir 40% ke pulau-pulau yang ada sekitar Jawa Timur, sehingga Jawa Timur sekarang tagline-nya ada gerbang Nusantara. Gerbang Timur Nusantara. Iya. Itu menjadi sebuah andalan untuk utamanya adalah bahan pokok. Di pulau-pulau yang ada di wilayah timur itu hampir semuanya kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur,
Bahkan kita sudah berapa kali ya misi dagang Jawa Timur itu datang ke Papua, ke NTB, ada lagi ke mana itu ya di Sulawesi ya. Itu semuanya kebanyakan ambil bahan pokok makanan itu ambil dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Makanya kenapa kita disebut gerbang baru Nusantara ya? Iya. Nah, karena Jawa Timur memang baik UMKM-nya maupun pertaniannya itu masih menjadi andalan bagi Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Kita melihat bahwa UMKM yang ada di Jawa Timur yang jumlahnya hampir ratusan ribu, bahkan kalau kita hitung lebih 1 juta. Itu yang membuat Jawa Timur mempunyai kekuatan tersendiri dalam rangka menyiapkan pangan nasional. Tetapi perlu diketahui bahwa kita juga masih punya ketergantungan bahan-bahan pokok yang lain yang harus dikelola di Jawa Timur, harus ambil dari daerah lain. Di situ kalau tidak kita betul-betul memberikan bimbingan, ada tempat-tempat pelatihan yang BLK itu dihidupkan dan diberikan pendampingan, bisa saja nanti itu akan jadi kolab UMKM itu. Karena kan dengan adanya gerbang baru Nusantara ini kan sebenarnya adalah akses perluasan pasar dari para UMKM ya, yang mungkin hanya sekedar biasanya mungkin mainnya di lokal Jawa Timur, lokal kota kabupatennya sendiri, tapi dengan gerbang baru Nusantara kita bisa kerjasama dengan pulau lain, kota lain, ataupun bahkan yang taraf internasional. Tapi gimana kemudian memberdayakan ataupun menyiapkan mereka ini untuk bisa paham bahwa sebenarnya pasar ini sudah terbuka dengan lebih lebar? Ya. Karena itu pemerintah Jawa Timur tidak boleh hanya sekedar memberikan pelatihan, tetapi bisa memberikan pendampingan langsung bagaimana bisa menjual produk-produk UMKM itu bisa ke mancanegara, bisa ke antar pulau yang ada di Jawa Timur. Namun dengan demikian, kalau kita itu masih gayanya UMKM itu masih konservatif. Konservatif nih gimana nih? Ya paling UMKM itu keripik, keripik yang macam-macam keripik. Kalau kita lihat Jepang, Jepang itu perusahaan-perusahaan besar itu sudah tidak punya karyawan. Sudah mulai tapi mereka dengan sudah juga kerjasama dengan UMKM setempat. Misalkan pembuatan mobil itu ya. Jadi pabrik mobil ini sudah membuat seperti matras-matras, kemudian itu dipekerjakan oleh UMKM. Nanti tinggal store, nanti assembling dari satu. Sudah ke sana. Jadi ada pabrik besar, kemudian bawahnya adalah yang mengerjakan UMKM. UMKM itu, sehingga masyarakatnya betul-betul kreatif dan hidup. Nah, kalau begitu apa yang kemudian menjadi kendala di kita, Pak? Apakah memang dari atasnya yang kemudian tidak menjalin kerjasama dengan UMKM di bawah, atau UMKM-nya yang mungkin ini masih harus lebih berinovasi lagi dan berkreasi lagi? Ya, inilah negara harus hadir untuk bisa mengembangkan ini dengan teknologi yang semakin canggih ini. Kita tidak bisa hanya sekedar membina UMKM yang tradisional tadi, tetapi sudah harus melebar ke berbagai inovasi-inovasi produk-produk unggulan yang ada di Jawa Timur itu yang sudah dimaui oleh masyarakat dunia, tidak hanya sekedar di Indonesia. Kalau sekedar makanan mungkin bisa ya, tetapi masih banyak sekarang itu yang kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan itu mengandalkan pegawainya, tidak bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar itu, sehingga banyaknya pengangguran akan menyebabkan UMKM itu juga akan berdampak. Kenapa? Karena kalau pengangguran itu sekarang sudah mencapai hampir 4% sampai menuju ke 5%, itu nanti akan beban yang ditanggung oleh UMKM itu akan menjadi semakin berat. Akhirnya dia tidak konsentrasi untuk mengembangkan
apa ya produk-produk Produknya. UMKM-nya, tetapi dia akan kena pengaruh ini dengan Berarti beban peran pengangguran. negara ini sangat-sangat dibutuhkan. Tapi kalau Betul. melihat potensi dengan potensi UMKM kita, sebenarnya berapa persen sih Pak untuk kemudian bisa menembus seperti apa yang tadi diharapkan oleh Pak Muzaffar? Kalau persisnya saya tidak bisa, karena ini harus ada semacam studi, kemudian ada survei-survei di lapangan. Tetapi pada umumnya bahwa apa yang sekarang ditangani oleh UMKM itu sudah kemajuannya hampir 50% lebih daripada sudah ya. Sudah Karena ada sekarang kemajuan. iya ada pengetahuan yang datang untuk memberikan pendampingan yang difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah ini berarti kalau dengan UMKM berarti Disperindak, Dinas Ya. UMKM juga hadir ya. Betul. Nah, karena itu Disperindak kalau dulu kita juga kritik kepada mereka sebagai DPR, sebagai fungsi controlling. Anda jangan hanya sekedar apa ya, melihat kemudian hanya melakukan supervisi, tetapi bagaimana Anda mengundang SDM-SDM dari luar untuk memberikan pelatihan. Dan itu harus biaya negara, supaya dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, supaya mereka betul-betul melatih dan betul-betul mendukung dengan permodalan, termasuk juga bahan baku yang harus didatangkan ke sini. Itu gak mungkin UMKM itu bisa kemampuannya sendiri itu. Lalu gimana respon dari Disperindak ketika itu? Kita lihat sekarang ini Disperindak sudah banyak kemajuan karena mereka membuka diri. Mau dikritik, mau diberi masukan, dan mau membuka diri. UMKM yang selama ini seakan-akan dibiarkan di daerah-daerah itu, sekarang dia jemput bola di lapangan bahwa ini ada potensi. Tempat ini dulu merakit seperti tas-tas tradisional yang ada di itu. Kamu kalau caranya kerjanya seperti ini, nggak nutut dengan itunya. Ya, untuk produksi kamu harus segala macam. mendatangkan alat ini, kemudian mesinnya kita bantu. Dan itu dilakukan ya? Itu dilakukan. Itulah harapan kami, pemerintah daerah kalau mengajukan anggaran ke DPR, dia harus membuat perencanaan yang matang supaya kita juga memberikan kepada masyarakat, UMKM khususnya, itu tidak cuma-cuma. Tidak mereka hanya kita kasih uang, kemudian nggak bisa berkembang. Tidak ada feedbacknya juga ya? Nggak ada feedbacknya sama sekali. Kalau misalnya kita melihat mungkin yang terdekat dengan Surabaya itu ada Sidoarjo, ada Tanggulangin. Ya, betul. Nah itu gimana itu perkembangan? Ya, karena itu juga banyak yang berhasil ekspor. Apa memang demikian yang terlihat atau bagaimana? Intaco itu awalnya memang kita akui sampai mancanegara yang datang ke mereka. Begitu industri-industri ya garment, termasuk juga sepatu, sandal dan koper itu sudah menjamah ke negara Cina dengan memberikan harga yang murah karena diberi perlakuan khusus, karena pajaknya juga nggak besar, sementara kita memasukkan bahan bakunya harus pajak yang besar. Ini harus Disperindak harus betul-betul melakukan pengawasan barang-barang yang masuk di bea cukai itu nggak boleh dibiarkan saja. Seakan-akan ada kiriman kontainer dari negara lain, ini kirim ke sini seakan-akan seperti bahan bekas, sehingga nggak kena pajak. Tiba-tiba di sini adalah barang yang masih baru, kemudian dijual ke masyarakat, ya matilah yang namanya Tanggulangin. Termasuk jenis sandal apa saja itu. Berarti sudah. ini harus kerjasamanya menyeluruh ya Pak ya, bukan hanya dari satu sisi saja. Saya bilang kepada Disperindak, ayo kerjasama dengan bea cukai. Ya, supaya bisa kita bisa ngawasi barang-barang yang masuk itu dengan teliti. Supaya apakah dokumen bener enggak yang ada di Perak itu? Ya. Nah, itu yang sekarang itu harus kita dorong, melakukan pengawasan yang kerjasama antara eksekutif dengan legislatif untuk mendorong
aparat-aparat yang ada punya kewenangan di sana, misalkan Bea Cukai, misalkan KPPL, apa ya, yang kawasan pantai itu juga harus kita awasi ketat. Pelabuhan-pelabuhan yang kecil-kecil itu juga tempat masuknya barang-barang tanpa harus menggunakan dan itu sangat-sangat membunuh teman-teman UMKM ya. Namun kalau tahu di Sidoarjo, tetapi yang ada di wilayah Waru sampai Brebek ya, itu dulu tempatnya orang kerajinan sandal, sepatu sekarang sudah hampir punah. Sudah hampir tidak ada. Dan tergerusnya karena yang tadi diceritakan itu ya? Iya, ya ini karena WTO kita ya kan ya. Itu sudah membuka luas seperti itu. Mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang artinya berarti kita yang harus upgrade dan upgrade produk kita ya. Betul. Tapi kadang-kadang terkendala dari sisi permodalan juga nih Pak. UMKM juga kadang-kadang saya mau upgrade gimana, modal saya cuma sekian, perputarannya juga tidak terlalu tinggi. Kalau akses permodalan disupport seperti apa Pak dari pemerintah dan teman-teman legislatif? Ada Perda nomor 1 tahun 2024 itu yang ngatur bahwa pemerintah juga punya ruang untuk memberikan permodalan keuangan kepada UMKM itu supaya bisa bersaing dengan produk-produk yang datang dari negara lain yang menjadi sekarang ini hampir menjadi kesenangan masyarakat. Lebih-lebih masyarakat sekarang tidak lagi melihat brand, tetapi dirasakan nyamannya untuk dipakai, baik itu pakaian yang berupa pakaian yang kita pakai itu maupun pakaian yang jenis-jenisnya misalkan sandal, misalkan kaos kaki itu di daerah Tulungagung itu dulu adalah perusahaan kaos kaki terbesar, bahkan kirim ke Timur Tengah. Sekarang sudah mulai nggak kuat untuk bersaing dengan produk-produk Cina. Kadang-kadang mereka barangnya dari sana, pabriknya ada di sini, kemudian di sini hanya tinggal dicap saja, di label saja, bahwa barang ini dari Indonesia. Padahal itu barangnya dari sana, di sini hanya ngecap saja. Ya. Karena itu Donald Trump membuat skema ada perpajakan juga ya. Itu dia sudah mulai ngerti bahwa ini sebenarnya bukan asli Indonesia ini. Nah ini pemerintah harus hadir. Jangan malah kehadirannya gimana nih, harus supportnya untuk menghadapi yang gempuran-gempuran Cina seperti itu? Satu, mengawasi barang yang masuk itu harus ketat, dokumen dengan barang yang ada aslinya. Yang kedua, perizinan perusahaan-perusahaan yang nggak jelas. Dia di sini sebenarnya itu hanya gudang, tetapi dia punya stempel untuk bisa ekspor dengan nama perusahaan itu. Nah, ada beberapa daerah yang kita sinyalir bahwa itu memang tempat persembunyiannya perusahaan-perusahaan itu. Cina dikasih mahal oleh Trump, pajaknya sampai 105, sampai 3. Dia pinter, dimasukkan di Indonesia dulu, kemudian distempel di Indonesia. Ini bisa membunuh UMKM. Nah, disinilah harus ada keberanian, harus ada pemimpin yang berani, harus ada pemimpin yang... Kalau sejauh ini Pak di Jawa Timur, apakah sudah ada langkah berani itu? Atau kalau misalnya belum ada, berarti langkah beraninya yang maksudnya konkret nih, apakah ya selain pengecekan dokumen dan memperketat begitu ya, apa menjadi langkah konkret yang disebut berani itu gimana Pak? Ya, ini kan fungsi aparat penegak hukum, kemudian fungsi pemerintahan daerah, fungsi legislasi, ini harus sejalan seiring. Kalau ini istilahnya itu gidang ya bahasa jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri, nggak akan pernah dapat. Nah, apakah sudah masyarakat merasakan bahwa ini tidak dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Saya rasa sebagai legislatif kami sudah bisa memberikan regulasi perda-perda yang, tetapi fungsi pengawasan dari pihak-pihak eksekutif maupun perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh eksekutif apakah sudah seiring dengan perda yang kita buat.
Begitu juga lembaga yudikatifnya, apakah mereka juga mau melakukan hal itu. Kalau saling satu sama lainnya itu masih ada beban-beban masa lalu yang membuat mereka tidak tegas, ya kami memang sangat prihatin, sangat prihatin. UMKM ini lama-kelamaan kalau dia tidak bisa bersaing dengan barang-barang yang baru keluar dari, ya mereka akan dengan sendirinya menjadi UMKM yang pasif, akan menjadi makelar ya. Jadi dia produk UMKM tapi ambil barang dari lain. Ya, jadi mau tidak mau akhirnya menjual barang orang lain begitu ya. Iya, kita cuma tidak menjadi produksi dia ya. sendiri. Itu saya sangat lihat ironis, padahal di kita ini ada banyak sumber daya yang bisa kita manfaatkan, baik dari sumber Betul. daya alam maupun kekayaan-kekayaan yang ada di daerah masing-masing, itu kan bisa dimanfaatkan. Betul. Ya Pak ya. Nah, tidak bahan dasarnya kemudian diekspor, kita beli jadinya ya Pak ya, terus iya, kita dijual di sini. Dijual di sini. Mau nggak Pak sambil dinikmati minumnya juga Pak, sambil kita santai juga. Tapi memang menjadi problem sih Pak, karena beberapa waktu lalu juga sempat Pak Wapres mengatakan bahwa minyak menyan itu seringkali menjadi bahan dasar dari parfum-parfum mewah yang kemudian dijual di Indonesia. Artinya kita tuh punya bahan bakunya nih Pak. Tapi kemudian kita hanya sekedar ya kita jual bahan baku keluar, balik ke sini harganya mahal, kita sebagai konsumen lagi ujung-ujungnya. Ya kalau yang dicontohkan minyak menyan itu ya terlalu itulah menurut saya, hiperbola itu. Ya kita sekarang istilahnya hilirisasi nikel. Nikel kita dikirim ke negara lain. Kemudian ke sini sudah menjadi motor listrik. Ya. Kita beli dengan harga mahal. Nikel kita dijual ke sana dengan harga murah. Sebenarnya kan itu adalah gambaran contoh kecil kalau kita menarik ke UMKM, beberapa UMKM juga begitu. Gitu itu istilahnya percontohan yang kurang uswatun hasanah. Jadi akhirnya UMKM juga begitu, yang penting aku oleh duit. Yang penting saya punya uang. Ya. Tapi bantuan-bantuan kayak misalnya dari BPR, kemudian dari Bank Jatim kalau tidak salah, menurut pantauan nih dari Pak Musafak sebagai wakil rakyat yang menjalankan tugas legislasinya, sudah cukup belum sih? Atau ada yang kurang nih untuk akses permodalan, katakanlah seperti itu? Ya kalau menurut data yang disampaikan kepada DPR, tapi tidak langsung dengan saya, itu dianggap sudah memberikan ruang penapas yang agak melegakan karena dipayungi dengan perda tadi diperbolehkan. Cuman pengawasannya setelah uang itu diterimakan kepada UMKM, apakah betul-betul memang untuk mengembangkan usahanya, apakah itu dipakai untuk beli barang, kemudian dia hanya melabel saja. Berarti pengawasan lagi ya? Pengawasan lagi. Berarti kalau kita coba urut nih Pak, berarti dari sisi modal sebenarnya sudah selesai begitu. Artinya selesai ini sudah kuat. Tinggal bagaimana pengawasannya. Kemudian dari sisi produksi menurut Pak Musafak untuk UMKM sudah aman juga atau sudah cukup kah? Kalau segi produksi itu, kalau UMKM yang sifatnya itu untuk ya bahan makan ya atau makanan itu, di Jawa Timur sangat kreatif, ada ribuan bahkan puluhan ribu. Ada macam-macam pokoknya bentuknya, ada keripik, kalau ada ini, ada itu. Kepingin makanan macam-macam itu datang lagi Jawa Timur itu pasti lengkap. Berarti menduduki peringkat pertama ya kalau untuk Mamin ya, makanan minuman ya. Tapi kalau dilihat dari sisi kualitas daripada produk yang ini menurut saya masih belum. Ya sekarang orang yang investasi di Jawa Timur atau perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur yang mereka itu besar-besar ini, dia jangan membuat konglomerat sendiri, tetapi libatkan masyarakat yang sekarang ini hampir 5% itu menjadi pengangguran ini, dilatih di UMKM situ. Nah, sekarang ada lagi yang namanya Koperasi Merah Putih. Ya, Koperasi Merah Putih itu gimana itu Pak? Ya itu kan membantu nggak? Ya sebenarnya apakah pemerintah pusat membuat program Koperasi Merah Putih itu melihat bahwa koperasi-koperasi yang ada atau UMKM yang ada itu tidak efektif, akhirnya dia
membuat program sendiri. Nah ini yang belum match antara program pusat dengan daerah. Kenapa ini sudah ada, buat lagi. Tapi kita juga percaya bahwa mereka juga mungkin sudah melakukan kajian. Apa yang ada sekarang ini dianggap itu hanya apa ya, kewajiban, mengilangi kewajiban lah bahasanya. Ada UMKM, ada koperasi. Yang penting sudah selesai begitu ya. Iya, tugasnya ada begitu dan sudah selesai. Asal ada. Asal ada. Nah ini yang sekarang ini lagi kita lakukan koordinasi rapat-rapat dengan komisi-komisi yang ada di PR sana yang langsung membidangi terhadap UMKM dan juga permodalan bank UMKM atau dengan disuntik dengan bank pemerintah Jatim ini, apakah itu tepat atau perlu adanya evaluasi. Anggap aja UMKM itu 1 juta sekian, yang dapat itu hanya sekitar 25.000. Maka 25.000 ini adalah UMKM yang mentes-mentes, yang memang betul-betul bisa menghasilkan output yang bisa mengangkat Jawa Timur. Jangan-jangan UMKM itu yang diberi-beri itu ternyata hanya orang-orang dekatnya saja. Nah ini PR-nya gimana Pak? Mau ngebongkarnya atau mungkin melacaknya? Karena disinilah saya tanya apa yang kami lakukan Mbak Musa Pak, sudah hampir setahun jadi. Saya tugasnya ingin tahu sampai detail terkait dengan masalah UMKM itu. Kan kita ini sudah tidak zaman lagi seperti dulu, kalau ada bapak itu kita menyajikan barang. Asal bapak senang ya Pak, ABS. Ya. Sekarang rakyat bagaimana? Rakyat ini bisa kerja enggak? Karena khawatirnya jumlah UMKM memang banyak Pak di Jatim, tapi ternyata nggak ada yang naik kelas gitu kan? Atau mungkin yang naik kelas hanya sekumpulan tertentu yang kayak tadi Bapak bilang, yang kemudian ya perluasan pasar memang sudah ada, tapi yang menikmati perluasan pasar juga hanya UMKM tertentu, sementara mungkin di daerah-daerah kabupaten ini pun juga tidak bisa merasakannya. Ya, saya tidak bisa mengatakan pasti bahwa itu, tapi aroma itu masih dirasakan. Masih bau-baunya masih ada. Bau-baunya masih ada berarti, tapi sudah ada tindakan ya Pak ya, atau bagaimana Pak? Ada. Gimana tindakan untuk ininya? Ya, itu salah satu diantaranya ada verifikasi di dalam perda itu, mana UMKM yang betul-betul harus dikasih tambahan permodalan atau menyumbang bunga daripada hutang mereka, prosentasenya ini ditentukan oleh perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan oleh Bank UMKM dengan eksekutif. Tapi menurut saya itu belum mewakili daripada yang ada. Saya sudah 4 kali ikut misi dagang antar pulau. Pernah ke Ambon, pernah ke... Itu gimana itu hasilnya? Kemudian pernah NTB. Memang pada saat itu terjadi transaksi rata-rata di atas 400 miliar. 400 miliar setiap itu. Tinggi ya? Ya. Tapi mungkin apakah after misi dagangnya itu yang... Karena kan ketika misi dagang mungkin ya karena ada satu event begitu. Sebenarnya kan tujuan dari misi dagang adalah setelah kegiatan itu para UMKM yang berhasil dijaring di misi dagang masih bisa melanjutkan. Nah itu yang menurut saya masih perlu ada. Kalau hanya sekedar 400 miliar atau itu, tetapi itu hanya tulisan, bukan real. Nah, kalau saya lihat bahwa di sana itu terjadi MOU antara UMKM ini, antara dinas ini dengan dinas yang ada di sana, itu detailnya itu kita tidak melihat dan tidak merasakan secara langsung. Tetapi kalau kita kepingin tahu, sampean bisa ngecek di Perak sana berapa
ribu ton barang-barang kita hasil pertanian atau peternakan atau telur, hampir seluruh wilayah timur itu telurnya ambil dari Jawa Timur. Kenapa kita tidak memberikan semacam pendampingan supaya orang-orang wilayah timur itu juga membuat kandang-kandang ayam untuk bertelur? Kan sama udaranya, sama juga itunya. Kalau dia maunya, karena disinilah ada bisnis permakelaran yang tidak bisa Jadi modal aman, produksi aman, mungkin distribusi juga aman, pasar sudah luas, ada makelar di tengah-tengahnya berarti. Ini berarti problem dari semuanya makelar ini, Pak. Ya. Bisnis permakelaran ini. Ya, Indonesia ini karena pejabatnya banyak yang bermental makelar, akhirnya nggak selesai. UMKM-nya juga akhirnya jadi kena ininya ya. Niru-niru kan. Kalau kita pejabat itu kan keadilannya bukan gimana badinya kan gitu. Nah, berarti yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana UMKM ini tidak, dalam tanda kutip, tidak tergerus dengan bisnis permakelaran karena ya kita juga yang omsetnya tinggi per hari juga ada, tetapi juga tidak menutup mata yang masih belum capai omset pun bahkan sampai harus gulung tikar UMKM juga ada di Jawa Timur. Nah, ini gimana Pak supaya UMKM ini bisa tetap tumbuh karena mau tidak mau dia adalah tulang punggung ekonominya Jawa Timur. Karena itu DPR ini ada dapil-dapil ya. Dapil-dapil ini seluruh Jawa Timur ada berapa? 14 dapil ya. 16 dapil. Berapa? 14 kan. 14 dapil itu di sana ada perwakilannya mungkin rata-rata 8 sampai 10. Nah, disitulah kita itu setiap penyusunan APBD termasuk juga mau evaluasi APBD berjalan itu ada namanya reses. Reses inilah menampung masukan mereka. Ketika kita reses disitulah muncul masyarakat mengadu, masyarakat meminta, masyarakat mengharap dan sebagainya. Dari situ kemudian akhirnya dirangkum oleh DPR, kemudian ditaruhlah namanya APBD melalui KUAPPAS. Mana yang skala prioritas, mana yang tidak. Jangan-jangan apa yang tuangkan di APBD oleh eksekutif itu belum sampai menyentuh pada mereka. Ini menghindari supaya tadi itu di daerah tertentu mungkin kita tidak melihat, tidak bisa langsung menjangkau sampai luasan Jawa Timur yang sekian luas ini. Tetapi pasti di sana ada perwakilan kita yang bisa ketemu dengan masyarakat langsung. Untuk bisa melihatnya ya. Ya. Nah, kepada warga dan masyarakat Jawa Timur ketika melihat ini, coba nggak usah takut-takut ketika atau nggak usah rasa minder atau malu. Omong pada saat DPR itu reses di wilayahnya, sampaikan semuanya. Tidak usah ditutup-tutupi. Sampaikan tuh bukan hanya sekedar persoalan atau masalahnya, tapi kalau perlu sampaikan juga harapannya gimana, pengennya gimana gitu ya, yang dibutuhkan apa begitu, itu bisa juga ya disampaikan langsung ya. Ini Mbak ya kalau kita biarkan ya, sekarang misalkan dari produk bata, genteng, ya di UMKM yang ada di wilayah-wilayah yang dulu produk itu, sekarang hampir sudah punah. Dengan adanya pabrik yang bata ringan, ya kan? Kemudian ada itu genteng yang pres-presan yang dari pabrik itu semua bahan-bahan. Apakah ini kita biarkan? Pasti ini akan meninggalkan pengangguran. Kemudian kelompok-kelompok UMKM yang ada di sana sudah akhirnya tidak bisa bertahan lagi karena antara produknya dengan hasilnya itu tidak seimbang. Kan bata itu lebih mahal daripada taringan. Pemasangannya, kemudian hasilnya, kemudian itu mereka lebih. Ini pemerintah hadir, gimana caranya?
inilah dinas tenaga kerja, Masuk di dinas situ ya. itu harus duduk bersama dengan DPR, dengan masyarakat, dengan stakeholder yang ada. Ya apa iki? Masyarakat ini bagaimana? Kita senang ada investasi ke sini, ada perusahaan. Tapi pabrik ini, kamu tidak boleh produk sampai melebihi daripada kuota yang kamu miliki. Kamu bisa. Berarti pendekatannya juga ke pabrik-pabrik juga perlu didatangkan, apa maksudnya dilakukan hearing dengan dewan untuk bisa mengerti keberadaan UMKM. Kadin, kemudian apa ya, ya asosiasi-asosiasi yang itu jangan melihat bahwa hanya ini bisa menguntungkan, tetapi bagaimana masyarakat bisa hidup enggak, bisa bersaing enggak. Disitulah adanya pemerintah. Kalau semua itu dibiarkan tanpa harus ada pengawasan, harus ada pengaturan, ya nggak ada artinya pemerintah. Tapi begini Pak, intinya karena kan juga sebenarnya ketika kehadiran pemerintah juga pengurusan sertifikat halal, sertifikat segala macam itu sudah sangat membantu begitu kan untuk UMKM. Atau ada catatan juga dari Pak Musafak terkait dengan kemudahan pengurusan legalitas, karena itu juga untuk bisa masuk ke pasar yang luas itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya itu juga membantu, cuman sekarang pemberian label halal dan gak halal itu yang mempunyai kewenangan kan sekarang MUI ya, atau Majelis Ulama sama nah, kan ada sendiri. Nah di situ diberi pelatihan atau kemampuan seperti apa, kemudian akhirnya bisa mereka mengatakan bahwa ini adalah halal. Ini apa itu dipakai legitimasi aja, simbol bahwa halal itu tulisan Arab, kemudian itu dari MUI atau lembaga tersebut, badan. Karena saya melihat ya, semua misalkan RPH ya di daerah-daerah itu, apakah itu ada yang datangi kemudian lakukan pendampingan bahwa supaya menyembelih ternak itu menjadi halal, itu caranya seperti ini. Kalau di dalam apa ya ajaran Islam, kitab-kitab kuning ya pokoknya pakai bismillah dengan. Nah, kalau sudah menggunakan mesin yang sudah langsung itu seperti ya? Apa? Oke, berarti PR-nya cukup banyak ya Pak ya, untuk bisa, jadi bukan hanya di sisi UMKM-nya, di sisi pabrik-pabrik, tapi juga dari sisi penyelenggara pemberi sertifikasi itu juga harus ada pelatihan. Tapi kalau kita mengerucut kepada langkah konkret Dewan untuk teman-teman UMKM, ini gimana Pak untuk kedepannya? Ya kepada teman-teman UMKM, jangan patah semangat untuk bisa mengembangkan usahanya usaha kecil menengah ini, karena ini menjadi pilar ekonomi Jawa Timur. Dan kami akan membantu mengupayakan ada bantuan permodalan kepada UMKM senyampang itu tidak menyalahi regulasi yang ada. Tetapi kepada para UMKM di Jawa Timur, jangan sekali-kali berpikir bahwa kita dikasih permodalan itu adalah kita dibantu uang untuk dihabiskan. Modal itu adalah untuk kita berusaha dan berproduksi, begitu ya? Iya. Bukan untuk kemudian kulaan. Nah, karena kita memang terus terang aja nggak baik-baik saja dulunya. Kita dicekoi dengan pendekatan-pendekatan, bantuan-bantuan, hibah-hibah yang tidak produktif. Akhirnya itu seakan-akan kasih hadiah, dan hadiah itu dihabiskan. Benar-benar dimanfaatkan. Baik, kalau untuk yang perluasan pasar sendiri mungkin ada langkah konkretnya. Nah, tadi kita bicara modal, perluasan pasarnya. Pasar tentu yang regional, tentu kita punya program yaitu tadi misi dagang ya. Untuk yang internasional kita harap kepada pemerintah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat bagaimana bisa menampilkan dan
bisa memberikan kepercayaan kepada negara-negara lain untuk ambil hasil UMKM Jawa Timur ini bisa mendunia. Saya punya teman, dia produksi sardeng dari Banyuwangi. Dia tidak ada jual di dalam negeri sama sekali, semuanya dijual ke Timur Tengah, dan itu ikannya tidak bisa ambil dari lautan Indonesia, malah dia impor dari India. Dari ikannya di sana dikelola di sini, dibuang lagi ke Timur Tengah. Nah, kalau bisa yang begini ini, ambillah ikan yang dari tangkapan nelayan-nelayan wilayah kita. Jadi kita juga membantu menghidupi para nelayan kita. Jadi saling terkait ya. Nah, karena itu Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan hadir memberikan pendampingan. Oke lah, ya, untuk pertama kali jangan ambil semua, separuh dulu yang import itu. Kemudian ini ambil dari tangkapan. Ya, intinya memang peran pendampingan itu sangat dibutuhkan untuk kemudian kita bisa berkembang lebih lagi. Betul. Begitu ya. Baik Pak Mustafak, sangat-sangat berterima kasih untuk Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini. Banyak banget insight yang bisa kita terima. Bagaimana akses permodalan, akses perluasan pasar juga sudah diberikan. Bahkan sejumlah perda pun juga sudah disiapkan oleh teman-teman DPRD untuk bisa memfasilitasi teman-teman UMKM untuk bisa berkembang, bahkan naik kelas, bahkan go internasional. Memang mungkin ekonomi kita tidak baik-baik saja, tapi kita paham bahwa ketidakbaikan itu justru kita lah yang akan mengubahnya menjadi lebih baik, karena UMKM di Jawa Timur adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur. Terima kasih. Kita semuanya pamit dulu, kita ketemu lagi di podcast channel DPRD Provinsi Jawa Timur di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.